selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang variabel dan perintah input-output pada Python. Dalam membuat sebuah program, variabel dan perintah input-output akan sering kita jumpai. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data, baik berupa data angka maupun data huruf. Bisa digambarkan seperti ini. Ibaratnya, sebuah makanan dan tempat makanan. Ya, data itu adalah makanannya, sedangkan variabel itu adalah wadah atau tempat makanan tersebut. Nah, ada beberapa aturan penulisan variabel di dalam Python. Yang pertama, nama variabel diawali dengan huruf atau garis bawah. Contohnya, nama, underscore nama, namaku, nama underscore variabel. Dua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Contohnya underscore nama, N2, nilai 1. Yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau istilahnya case sensitif. Artinya, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya di sini ada variabelku dengan K huruf besar dengan variabelku K huruf kecil. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Yang keempat, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Contohnya if, while, for, true, false, ya, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kita gunakan dalam nama variabel. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perintah input dan output. Input adalah masukan yang diberikan ke dalam program, ya. Jadi input ini adalah kode-kode perintah yang kita ketikkan di dalam Python. Kemudian proses itu adalah rangkaian instruksi yang dikerjakan oleh program. Kemudian ada output, ini adalah keluaran dari program. Bisa digambarkan seperti ini. Diawali dengan input, kemudian diproses, kemudian mengeluarkan output. Ya, ibaratnya manusia, misalnya kita mau makan, kita masukkan makanan ke dalam mulut kita punya, kemudian kita telan. Itulah yang disebut dengan input. Setelah itu, makanan yang kita telan akan diolah oleh organ tubuh kita di dalam perut, ya. Nah, proses mengolahnya itulah bagian daripada proses, ya. Kemudian ada output, ini mengeluarkan hasil. Nah, sama seperti tadi, apa yang kita makan dan kita minum diolah di dalam perut, kemudian mengeluarkan hasil. Hasilnya bermacam-macam, bisa berupa keringat ataupun tenaga yang kita keluarkan, ya. Jadi sama seperti program juga. Misalnya kita ketikkan kode-kode perintah di dalam Python, itulah bagian input. Kemudian Python-nya akan memproses apa yang kita ketikkan. Nah, itulah bagian proses. Kemudian Python akan mengeluarkan output atau hasil ketika kita compile atau tekan run, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil input dari keyboard, ya. Nah, di sini ada perintahnya beserta contohnya, ya. Perintahnya ada nama variabel diikuti dengan perintah input, ya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung dan teks yang mau kita input. Contohnya di sini ada variabel nama dan variabel gentle diikuti dengan perintah input, diikuti dengan teks, ya. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan output? Ya, ini di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menggunakan perintah print, ya. Print ini adalah perintah untuk menampilkan output. Nah, di sini ada contoh print nama, print umur. Print umur saya adalah plus umur plus tahun, ya. Ketiga perintah ini adalah tiga perintah yang berbeda. Print yang pertama ini diapit dengan tanda kutip, berarti kalau seperti ini, berarti yang diapit tanda kutip itulah yang dihasilkan. Sedangkan umur di sini tidak diapit tanda kutip, berarti bukan umurnya yang dicetak, melainkan isi dari si umurnya itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada penambahan tanda tambah, ya. Simbol tambah di sini gunanya untuk menggabungkan teks yang ada di dalam tanda kutip ini dengan variabel umur, isi dari si umur,
diikuti dengan teks yang ada di dalam tanda kutip ini ya. Langsung aja kita lihat ke contoh. Kita buka Python ya. Supaya lebih enak kita mengetikkan kode programnya, kita langsung ketikkan di lembaran yang baru ya. Kita buka lembaran yang baru. Caranya klik File, kemudian pilih New Window ya. Nanti terbuka lembaran baru seperti ini. Nah, kita ketikkan perintahnya ya. Nah, saya kasih judul dulu, misalnya print program input data ya. Biasakan kasih judul ya supaya kelihatan rapi. Oke, selanjutnya saya akan buat perintah input. Saya kasih keterangannya dengan menggunakan tanda pagar seperti ini. Ini tanda pagar ini adalah tanda komentar. Jadi nanti kata atau kalimat yang di samping tanda pagar ini tidak akan dijalankan oleh si Python. Ini hanya sebagai keterangan supaya program kita kelihatan lebih rapi dan lebih gampang kita mengerti. Jadi jelas mana bagian input, mana bagian output. Ya, contohnya di sini saya buat perintah input. Ya. Kemudian saya ketikkan, saya butuh nama variabel, misalnya saya pakai nama sama dengan input, masukkan nama. Ya, kemudian saya mau masukkan kelas, berarti saya harus tambahkan lagi variabel kelas. Satu lagi, saya misalnya mau masukkan umur, berarti saya tambahkan satu variabel umur. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat perintah output ya. Saya tandai lagi dengan komentar perintah output. Kemudian saya ketik perintah output untuk perintah input yang di atas. Saya gunakan perintah print nama ya, karena nama variabel di atas adalah nama, berarti saya cetak variabel nama. Kemudian print kelas, kemudian print umur ya. Nah, di sini ada 3 perintah print sesuai dengan 3 perintah input yang ada di atas. Nah, sekarang saya mau compile, saya mau lihat hasil dari kode-kode perintah yang saya ketikkan. Caranya, saya klik run, kemudian saya pilih run modul, atau tekan F5 dari keyboard. Nah, setelah itu nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, berarti kita harus menyimpan dulu apa yang sudah kita ketikkan ya. Saya klik OK. Kemudian saya ketikkan misalnya program input data. Saya save. Kemudian saya tunggu sebentar, nanti akan keluar hasil dari kode perintah yang saya ketikkan ya. Nah, seperti ini. Langsung saya bagi 2 jendela ya supaya kelihatan bedanya. Yang sebelah kanan ini adalah output dari kode-kode yang saya ketikkan tadi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah text editornya, kode-kode yang saya ketikkan tadi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi, kode-kode perintah yang saya ketikkan ini akan dibaca baris per baris. Nah, di sini ada perintah print program input data, kemudian print garis, maka keluar
program input data, kemudian ada garis, kemudian ada masukkan nama sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kita disuruh untuk memasukkan nama dengan menggunakan keyboard, ya. Jadi kita bisa ketikkan di sini, ya, karena ada perintah input, ya. Berbeda dengan perintah print. Kalau dia perintah print hanya menampilkan di editornya, sedangkan kalau ada perintah input berarti kita bisa memasukkan inputan data dengan menggunakan keyboard setelah kita compile atau setelah kita run, ya. Jadi di sini saya masukkan dulu datanya, misalnya namanya Santi, saya enter, masukkan kelas, ya, sesuai dengan perintah ini, masukkan kelas, saya masukkan misalnya kelas 8, kemudian saya enter, masukkan umur, ya, sesuai perintah sini, saya masukkan umurnya misalnya 14, kemudian saya tekan enter, langsung muncul Santi 8 dan 14. Dari mana ketiga baris ini? Karena ada perintah print, ya. Print nama. Nama di sini tidak diapit dengan tanda kutip, ya. Berarti isi dari si nama yang ditampilkan, ya. Nah, di sini saya masukkan namanya Santi. Santi ini ditampung dalam variabel nama. Kemudian saya panggil nama, berarti keluarlah si Santi. Kemudian angka 8. Angka 8 ini muncul dari perintah print kelas. Print kelas ini apa isinya? Nah, tadi variabel kelas gunanya untuk memasukkan kelas. Saya masukkan angkanya 8. Angka 8 ini ditampung di dalam variabel kelas. Maka ketika saya panggil print kelas, maka keluarlah dia angka 8. Demikian juga untuk angka 14 ini, ya. 14 karena ada perintah umur, ya. Angka 14 ini ditampung di dalam variabel umur, ya, seperti itu. Nah, ini saya tutup. Misalnya saya mau lihat perbedaan print nama yang tidak diapit dengan tanda kutip dengan nama yang diapit tanda kutip. Jadi saya tambahkan di sini perintah print nama, saya apit dengan tanda kutip seperti ini, ya, biar jelas bedanya menggunakan tanda kutip dengan tanpa tanda kutip. Nah, seperti ini. Kemudian saya bisa kasih jarak, ya, saya kasih jarak antara perintah input dengan perintah output. Berarti saya tambahkan perintah print buka kurung tutup kurung. Saya buat misalnya ini 2 baris, ya, supaya jelas kelihatan beda, ya, inputan dengan output, ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini judulnya print. Ini adalah hasil yang Anda input, ya. Ini saya compile lagi, saya tekan run, pilih run modul, saya klik OK, ya. Kemudian saya masukkan kembali datanya, masukkan nanti, saya masukkan kelasnya 8, umurnya 14, ya. Nah, ini dia hasilnya, ya. Oke. Ini adalah hasil yang Anda input, ya, Santi. Kemudian muncul nama, ya, karena di sini ada perintah print nama, ya. Print nama. Kemudian muncul lagi angka 8 dan kelas, ya, karena ada perintah ini. Print kelas, kelasnya diapit dengan tanda kutip seperti ini, ya. Nah, misalnya saya mau kasih keterangan langsung di sini. Misalkan print nama, ini saya tutup dulu. Ini saya hapus dulu. Ya. Saya mau gabungkan misalnya variabel dengan teks. Berarti
print nama, kemudian tambah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini gunanya untuk menggabungkan variabel, tulisan ataupun angka ya. Jadi saya masukkan umur, kemudian saya tambahkan lagi tahun. Jadi ada nanti keterangan tahun untuk umur ya. Saya compile kembali dan modul. Oke, ini dia. Saya masukkan lagi namanya Santi, kelas 8, umurnya 14, saya enter. Nah, ini dia. Nama, kemudian Santi, kelas, tadi angka 8 saya masukkan 8, umur 14, tahun ya. Tahunnya ini muncul karena saya tambahkan ini, tambah, kemudian dalam kutip tahun ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti itulah penggunaan perintah input, variabel, dan perintah output. Nanti kamu boleh berlatih di rumah, sering-sering berlatih di rumah, dan kerjakan tugas yang saya lampirkan di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di forum Google Classroom. Sampai jumpa di video berikutnya.